Halo Sobat IS Jalan-Jalan, kembali lagi sama saya Dr. Surya. Dokter Yoga. Oke, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana dok kemarin videonya? Ya seru. Seru, Dok. Kita bahas tentang vaksin ya dok. Betul dok. Nah tujuan kita coba cari tahu pemahaman masyarakat dan mengangkat topik vaksin ini. Atau dok saya pas jaga ya dok ya sering banget nih dapat kasus anak-anak campak. Oh iya bener dok. Aduh lagi meningkat banget dok itu ya. Dan ternyata ya riwayat imunisasinya vaksinnya nggak lengkap. Nggak lengkap ya dok. Tanya kenapa bu nggak vaksin? Takut demam. Takut demam. Oke. Ya memang kita tahu lah ya bahwa demam itu adalah salah satu efek samping Respon tubuh lah ya dok ya terhadap ini ya. Yang nggak berbahaya sebenarnya gitu, jarang terjadi ya. Oke, dok, gitu. ya. Jadi ya memang kita tujuannya adalah meluruskan pemahaman masyarakat Tentang vaksinasi ya. Nah menurut dokter dok, vaksin apa sih dok? Oke, vaksinasi adalah sebuah proses di mana tubuh kita itu diberikan sebuah komponen ya vaksin untuk di mana tubuh membentuk antibodi yang spesifik terhadap suatu penyakit. Nah tujuannya ya ketika ada penyakitnya masuk ya tubuh kita udah siap gitu. Nah analoginya kayak gini dok, saya punya dua rumah nih dok ya, rumah pertama, rumah kedua. Rumah pertama itu nggak ada satpamnya, nggak ada security-nya. Oke dok. Rumah kedua ada security-nya. Security ini kita analogikan sebagai antibodi. Antibody dok ya. Ya rumah adalah tubuh kita. Masuk nih dok maling. Ya, maling nih dok. Maling ini kita analogikan sebagai virus ataupun bakteri yang akan masuk Ke dalam tubuh. ke tubuh. Oke. Kira-kira nih dok, maling ini lebih mudah masuk ke rumah yang pertama yang tanpa security, tanpa satpam, atau rumah kedua dok? Rumah pertama dok yang tanpa Lebih security gampang, ya? betul. Oke, jadi tetap lebih mudah ya dok ya. Nah pertanyaan selanjutnya, tetap bisa masuk kan dok? Tetap bisa masuk Tetap dok. bisa masuk, tapi kan walingnya nggak leluasa nggak sih dok? Iya dok. Nggak leluasa buat membuat kerusakan, mengambil barang-barang ya. Mohon maaf yang di rumah kedua kan. Oke dok, daripada rumah pertama ya dok ya. Betul. Jadi tujuan vaksin adalah bukan membuat seseorang 100% kebal nih dok. Oh ya. Bukan membuat seseorang pasti 100% nggak akan kena penyakit, tapi ya tujuan vaksin ini sendiri adalah menurunkan resiko keparahan. Ya seperti tadi kita sepakati bahwa yang rumah yang ada Security-nya. tetap bisa kemasukan maling gitu, cuman ya resiko untuk malingnya leluasa masuk membuat kerusakan ya lebih rendah. Betul dok. Nah itu dok, jadi tujuan vaksin itu sendiri ya seperti itu, jadi membuat angka keparahan itu lebih rendah. Lalu bagaimana sih vaksin itu bekerja ya dok ya? Nah tadi kita bahas lagi nih, ada rumah, ada security nih. Bagaimana cara vaksin bekerja? Jadi cara vaksin bekerja adalah kita disuntikan suatu komponennya vaksin yang dimana itu adalah virus atau bakteri yang memang sudah mati atau dilemahkan itu supaya si antibodinya itu tubuh kita mengenal Dok, terangsang Ya. untuk membuat ya dok ya. ternyata ada nih penyakit seperti ini ya, kita kalau ada penyakit seperti ini kita langsung melawan Dok itu ya. sama halnya kayak Pak datang nih kita datang ke security nih Pak, nanti kalau ada orang ciri-ciri Oh foto seperti ini, nah, tahan ya pak gitu ya. ya nggak boleh masuk atau langsung lawan atau serang seperti itu. Jadi security itu mengenal, antibody itu mengenal, oh iya nanti kalau ada ciri-ciri orang Seperti ini virusnya dok ya. Ya. langsung kita lawan. Ya. Seperti itu dok. Oke, jadi mencegah angka kesakitan, bahkan angka kematian kayak dok ya. Karena beberapa kasus campak di pengalaman saya banyak dok yang langsung kayak perburukan tuh dok. Jadi vaksin sangat perlu ya dok ya. Nah, vaksin buat siapa aja sih dok? Vaksin ya buat semuanya. Semua dok. Dewasa bisa dok? Waduh, ibu hamil, laki-laki itu juga perlu divaksin karena kan manusia juga imunnya juga kan rendah ya dok, imunnya kan lebih rendah dibandingkan orang dewasa ya dok ya. Jadi ini juga banyak yang berpikiran saya kan udah divaksin gitu waktu kecil. Waktu kecil dok ya. Iya, saya ada satu video tuh dok. Bapak bilang waktu kecil udah divaksin, dewasa nggak usah dok. Oh ternyata dewasa perlu ya dok ya. Jadi vaksinasi itu untuk siapa ya? Untuk semua usia gitu. Jadi memang ada bayi dan anak ya, kita punya imunisasi dasar ya dok ya, BCG, DPT, polio, campak gitu ya dok ya. Kalau remaja ya khususnya wanita ya ada HPV ya dok ya. Dok ya. Oke. Dewasa ya kita
vaksinasi influenza ya tiap tahun itu. Ya, lebih sering terjadi dok ya batuk pilek ya, biar supaya nggak terjadi ya vaksin influenza ya dok. Itu habis mohon maaf nih cek paku ya, booster tetanus. Tetanus. Oh. Lansia ya influenza, pneumococcus. Jadi vaksinasi ya untuk siapa? Untuk semua kalangan usia, nggak terbatas pada anak-anak atau Aman, dok. balita aja gitu dok. Aman tuh vaksin dok? Aman, Aman buat ibu hamil aman dok? aman. Oh, oke. Udah teruji tuh dok berarti. Jadi yang namanya juga produksi obat-obatan, vaksin ya tentunya kan sudah dengan trial uji coba dipastikan keamanannya, disiplinnya seperti apa. Jadi nggak perlu takut lah dok ya, itu sudah jelas aman ya dok ya. Jadi nggak perlu takut untuk vaksin. Uji klinis yang ketat juga, evaluasi keamanan secara berkala juga. Kalaupun ada efek samping seperti demam yang ringan, terus nyeri pada lokasi penyuntikan sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Oh, oke. Nah, menurut dokter Sulen dok, kan tadi kita sepakat bahwa vaksin itu aman ya dok ya. Kalau misalkan timbul demam gitu, nyeri-nyeri, kita harus ngapain ya? Sebenarnya sih vaksin itu pasti akan, kan namanya ini dok, terbentuk imun tubuh ya dok ya. Iya. Dimana kalau imun tubuh itu akan menimbulkan efek pada tubuhnya secara sistemik atau secara tubuh. Nah, demam itu sebenarnya bukan penyakit loh dok. Dia adalah respon tubuh bahwa oh lagi kerja nih tubuhnya nih ya. Jadi ketika ada demam yang ringan dok ya, mungkin nggak nyampe di atas 40 dok, masih 37,5 ya, 37,5, 39 ya, kita boleh kasih obat dulu dok. Paracetamol tuh udah paling aman tuh obat demam dok, gitu ya untuk obat demam. Terus kalau misalnya namanya kan tempat suntik ya dok ya, pasti kan akan nyeri ya dok ya, paling boleh dikompres ya, tujuannya supaya dia ya nggak terlalu meradang terlalu berat gitu dok. Kompres boleh pakai kompres hangat biasanya dok, untuk mengurangi reaksi yang berlebihan gitu dok. Jadi kalau misalnya ada nyeri, demam itu wajar sih dok, itu hal yang sangat ringan sih dok. Atau bengkak pada dari suntikan itu juga cukup hal yang ringan lah, efek yang ringan lah dok ya. Dan juga bisa kita dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, boleh minum obat demam tuh nggak apa-apa sih dok. Gitu. Cuma kalau perlu diperhatikan nih dok, kalau ada tanda bahaya dok, karena ya namanya vaksin itu kan adalah suatu obat yang bisa menimbulkan reaksi. Kalau untuk reaksi alergi setiap tubuh masing-masing berbeda ya dok, individu ya dok. Ya dokter kayak kadang kita makan udang nih dok, udang kan makanan dok, jelas tuh dok ya, enak tuh dok. Kadang ada yang bikin alergi loh dok, makanan yang seenak udang itu bikin alergi. Nah begitupun obat-obatan. Jadi kita bukan salahkan obatnya, bukan salahkan vaksinnya, bukan salahkan makanan udangnya, tapi respon tubuh kita dok. Ya kadang ada beberapa yang menimbulkan reaksi alergi yang kayak misalnya sesak nafas, bentol-bentol. Ya kalau demam bukan alergi ya dok, demam nyeri itu bukan alergi. Tapi kalau alergi itu kayak sesak nafas, bentol, kejang, nah itu bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah itu harus segera ke layanan gawat darurat atau ke IGD dok. Itu atau anaknya atau pasiennya nggak mau makan, lemes. Nah itu juga bisa untuk evaluasi ke IGD apakah ini suatu efek samping atau komplikasi dari efek samping dari vaksinasi atau reaksi alergi dari vaksinasi itu sendiri sih dok. Itu tanda bahaya sih menurut saya, langsung ke IGD. Tapi jarang terjadi sih dok, karena kan vaksin kan udah cukup, yang dokter bilang ya, cukup aman, melewati penelitian yang berkali-kali ya dok ya, uji coba sebelum ke manusia, ke hewan uji coba dulu, harus sih aman sih dok. Dan demam, ingat, demam nyeri bukan reaksi atau hal yang ditakuti sih dok, nggak perlu sih dok. Itu kan karena respon tubuh aja gitu. Kita kalau lagi radang aja, lagi batuk pilek, kena virus masuk, kita demam. Vaksin tuh sama dok, nggak masalah sih dok, demam. Oke, nah itu teman-teman, jadi memang ada efek samping vaksin, ya paling sering adalah demam ya dok. Betul dok. Demam, bengkak, itu bukan sesuatu hal yang memang harus ditakuti dan menjadi sebuah alasan Tidak mau vaksin, takut vaksin. Gitu. Bahkan ya efek samping jangka panjangnya yang lebih berbahaya kalau memang tidak divaksin. Betul dok ya, karena kumannya lebih berat, sakitnya lebih berat. Penting untuk teman-teman memahami seberapa pentingnya vaksin ya, lalu ketika timbul efek samping dari vaksin, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Ya demam tadi, ketika demam ya kita observasi dulu ya. Ya dok. Demamnya seperti apa sih, selain demam ada keluhan apa, dan kita juga bisa minum obat penurun panas, paracetamol, demam, kompres, boleh dok. Minum air putih, istirahat, turunin demamnya dok. Lalu kapan ya tadi kondisi-kondisi bahaya, ya paling sering ya shock anafilaktik gitu ya. Ya dok, reaksi alergi. Tapi kan misalkan nggak habis vaksin kan akan diobservasi dok. Iya. Gitu, nggak langsung pulang ya. Seperti
sesak nafas, demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, bahkan sampai ada kejang-kejang, tidak sadarkan diri, itu memang kondisi yang harus segera Ke layanan IGD ya dok ya, gawat darurat. Oke Dokter Surya, terima kasih nih dok untuk sesi Ya, sharing-sharingnya. kita hari ini dok ya. Ya. Semoga dengan video kali ini teman-teman jadi nggak takut buat vaksin, Betul. teman-teman tahu betapa pentingnya ya dok. Vaksin nggak cuma pada anak-anak dok tadi. Karena kemarin kita ngajukan beberapa pertanyaan ya dok ya. Ya, Vaksin pada anak-anak aja atau bagaimana? boleh nggak dewasa itu Ya. vaksin? Kita bisa ya dok ya, dan wajib malah dok ya untuk vaksinasi. Oke, terima kasih Dokter Surya. Terima kasih, Dokter. Waktunya. Sampai jumpa Di mitos-mitos dan lainnya dok ya. Kalau ada saran atau ada mitos di daerah seluruh Indonesianya, teman-teman semuanya boleh kita komen, nanti kita bahas. Oke dok ya. Sampai jumpa dengan dokter ya, jalan-jalan. Nah, bye.